Ini adalah berkat Stoik, dan hari ini kami menunjukkan kepada Anda cara menghancurkan egonya tanpa perlu melakukan apapun. Jika Anda sudah selesai dihantui oleh kenangannya, jika Anda siap untuk menghancurkan ego yang menghancurkan Anda, tekan tombol suka, berlangganan, nyalakan notifikasi, dan beri komentar di bawah. Saya bangkit dari penolakan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam. Nomor 1, bakar ilusinya. Anda tidak berduka atas dirinya. Anda sedang berduka atas gagasan tentangnya, fantasi yang Anda ciptakan, versi dirinya yang hanya pernah hidup dalam pikiran Anda. Wanita yang mengatakan hal yang benar, menyentuh jiwa Anda, bahkan mungkin menjanjikan selamanya. Wanita itu adalah proyeksi, topeng yang dibangun dari kesetiaan Anda, harapan Anda, dan kebutuhan Anda untuk percaya bahwa seseorang akhirnya dapat melihat Anda dan tidak pernah melepaskan Anda. Tapi apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia pergi tanpa penjelasan? Apakah dia mengabaikan Anda, berperan sebagai korban, dan lari ke pria lain saat Anda masih berdarah? Itu bukan cinta, itu bukan kesetiaan, itu ego. Dan setiap kali Anda memutar ulang pesan lama atau mengingat kembali kenangan di mana dia tampak berbeda, Anda sedang memberi makan ilusi itu. Anda menempatkannya di tempat yang tinggi, pada tempat yang tidak lagi pantas untuknya. Ini adalah pukulan pertama dalam menghancurkan egonya. Anda harus membakar alasnya, karena setiap kali Anda memutar ulang fantasi, Anda memberinya kekuatan. Anda memvalidasinya. Anda terus menghayati dia dalam pikiran Anda. Dan jika Anda terus melihatnya sebagai sesuatu yang langka, sesuatu yang istimewa, sebagai seseorang yang telah Anda hilangkan, dia menang. Orang yang tabah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkannya. Anda harus melepaskan citra yang selama ini Anda puja. Fantasi itu adalah kandang Anda. Dan ketika Anda akhirnya melihatnya tanpa filter emosi, Anda akan melihat kekurangan yang Anda abaikan, pola yang Anda maafkan, dan tanda bahaya yang Anda cat ulang menjadi putih. Dia bukan belahan jiwa Anda. Dia adalah guru Anda. Dan pelajarannya adalah berhentilah mencintai potensi. Hentikan meromantisir kekacauan. Mulailah menghargai diri Anda sendiri lebih dari keterikatan Anda. Bakar ilusinya. Dan dalam abu Anda akan menemukan kebenaran. Dia tidak menyakiti hati Anda. Dia menyingkapkan bahwa Anda tidak memiliki batasan. Nomor 2, menjadi tidak dapat dihubungi. Menjadi tidak dapat dihubungi bukan sekadar menghilang atau memutus kontak. Itu terlalu mudah. Setiap orang bisa memilih untuk memblokir, pergi tanpa jejak, atau menciptakan jarak secara fisik. Tapi itu hanya permukaan. Yang sejatinya menggetarkan dasar jiwa dan mengguncang ego bukanlah hilangnya kehadiran, melainkan hilangnya kendali. Inilah titik di mana seseorang berhenti menjadi reaksi dari apa yang dilakukan orang lain. Inilah momen di mana Anda tidak lagi bergantung pada pengakuan, perhatian, atau bahkan penolakan darinya. Anda tidak membuatnya penasaran dengan unggahan, tidak mencoba menyindir melalui kutipan-kutipan samar, dan tidak lagi membangun narasi yang tersembunyi dalam diam. Anda berhenti memainkan permainan itu, karena selama masih ada celah, walau sekecil apapun, tempat ia bisa menebak-nebak isi hati Anda, selama itu pula Anda masih memberi ruang bagi egonya untuk bernapas. Dan selama itu pula Anda belum sepenuhnya bebas. Stoikisme mengajarkan kita satu prinsip penting. Kekuasaan sejati terletak pada apa yang bisa kita kendalikan, dan itu hanyalah pikiran serta reaksi kita sendiri. Maka, menjadi tidak dapat dihubungi bukan tentang menunjukkan betapa Anda mampu menghilang, melainkan betapa Anda mampu melepaskan, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Saat Anda berhenti mencari jawaban, berhenti menafsirkan isyarat, dan berhenti bertanya-tanya apakah ia masih memperhatikan Anda, saat itulah Anda mulai kembali ke pusat kekuatan Anda. Dan kekuatan itu tidak gaduh, tidak membentak, tidak menuntut untuk diakui. Ia tenang, ia sunyi tapi tegas dan berakar. Dalam ranah psikologi hubungan, ketidakpedulian yang tulus adalah sinyal bahwa Anda telah melampaui kebutuhan validasi dari orang yang tidak lagi memberikan nilai bagi pertumbuhan batin Anda. Bukan karena Anda membenci atau mengabaikannya, tetapi karena Anda telah memilih untuk tidak menjadikannya pusat orbit emosi Anda. Anda telah menyadari bahwa memberi seseorang kekuasaan untuk memengaruhi kedamaian batin Anda adalah bentuk penyerahan diri yang paling merusak. Maka Anda berhenti menyentuh notifikasi yang berisi jejaknya. Anda berhenti memantau kehidupannya melalui teman. Dan yang terpenting, Anda berhenti menyusun skenario dalam pikiran tentang bagaimana ia akan kembali.
Atau apakah ia menyesal? Anda tidak membiarkannya tinggal dalam pikiran Anda, karena pikiran adalah rumah yang sakral. Anda menutup pintu itu rapat-rapat, bukan dengan kemarahan tapi dengan kesadaran, dan di titik inilah paradoks mulai bekerja. Karena saat Anda tidak lagi bisa ditebak, tidak lagi bisa dibaca, dan tidak lagi bisa diganggu dengan isyarat-isyarat halus, Anda menjadi misteri. Anda bukan lagi objek yang ia tinggalkan, Anda menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Bukan karena Anda sedang memainkannya, tetapi karena Anda telah keluar dari permainan. Dan permainan apapun kehilangan maknanya saat salah satu pemain menolak untuk bermain. Di sanalah keseimbangan mulai bergeser. Bukan karena Anda ingin membalas, tetapi karena Anda telah memilih untuk menguasai diri. Anda tidak lagi berusaha memenangkannya, karena kini Anda sedang memenangkan kembali diri Anda sendiri. Diam yang Anda hadirkan bukanlah bentuk senjata, melainkan bentuk keteguhan. Tidak ada kemarahan di dalamnya, hanya ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Anda tidak sedang membalas dendam, Anda sedang membangun benteng batin yang pernah runtuh olehnya. Dan ketika ia menyadari bahwa kepergiannya tidak mengguncangkan Anda, bahwa diamnya tidak membuat Anda cemas, bahwa setiap isyaratnya tak lagi menciptakan percikan, maka perlahan-lahan kekuasaan yang dulu ia genggam mulai memudar. Ia mulai bertanya-tanya, ia mulai goyah. Bukan karena Anda memaksanya untuk melihat Anda, tetapi karena Anda telah benar-benar tak peduli apakah ia melihat atau tidak. Dan pada akhirnya bukan hilangnya kehadiran Anda yang mengajarkannya arti kehilangan, tapi karena Anda tidak lagi menjadikan dirinya penting untuk disebut, dipikirkan, atau dirindukan. Dan di saat itulah Anda tidak hanya menang, Anda bangkit. Nomor 3, kuasai kekosongan, bukan sekadar menahan diri di dalamnya. Kebanyakan pria hanya berdiam di antara serpihan keheningan, seolah itu ruang tunggu yang membosankan. Mereka menghitung waktu, menunggu keajaiban, berharap akan ada tangan yang mengulurkan pengakuan, penyesalan, atau kesempatan kedua. Mereka menyebutnya kesabaran, padahal itu adalah ketakutan yang mengenakan jubah ketenangan. Ketakutan akan kehilangan, akan dilupakan, akan dibiarkan sendiri bersama bayangan dirinya sendiri. Tapi seorang yang hidup dalam prinsip stoik tidak memperlakukan kekosongan seperti itu. Ia tidak hanya berdiam, ia berakar. Ia tidak hanya menahan, ia menaklukkan. Sebab keheningan bukanlah ancaman baginya. Ia adalah ruang suci tempat segala kekacauan reda, tempat dunia luar kehilangan suaranya, dan hanya satu suara yang tersisa, suara dari dalam. Disitulah transformasi bermula, bukan dari debat yang tak berkesudahan, bukan dari klarifikasi palsu, bukan dari pesan yang diketik lalu dihapus, tapi dari kekosongan yang murni, dari ruang yang tidak diisi oleh ego orang lain, dari ketenangan yang tidak butuh saksi. Dalam ruang sunyi itu, Anda berhadapan dengan versi diri yang selama ini tertutup oleh suara-suara eksternal. Versi yang masih terluka, yang belum selesai, yang tidak pernah benar-benar dimengerti oleh siapapun, termasuk dia yang pernah Anda cintai. Dan alih-alih menghindar, Anda menatapnya. Anda menerima rasa sakitnya, memeluk ketakutannya, dan mulai membangun dari puing-puingnya. Inilah medan yang tidak terlihat, tempat para pria sejati ditempa. Karena ketika dunia diam, ketika tidak ada notifikasi, tidak ada tatapan kagum, tidak ada genggaman hangat, apa yang tersisa dari Anda? Itulah Anda yang sebenarnya. Dan ketika Anda belajar untuk tetap tegak di sana, tanpa pelipur lara, tanpa validasi, tanpa pelarian, disitulah Anda mulai menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Sementara dia mungkin mengisi kekosongan itu dengan kebisingan lain, orang baru, cerita baru, tempat baru, Anda justru menggali ke dalam. Anda menumpuk kekuatan dalam diam. Anda menyusun ulang hidup Anda seperti seorang seniman yang membentuk kembali patung dari bongkahan batu. Tidak terburu-buru, tidak perlu dilihat. Anda menjadi lebih tajam bukan untuk menikam, tetapi untuk membentuk batas yang lebih kuat. Anda menjadi lebih tenang bukan karena sudah tidak peduli, tetapi karena kini Anda tahu apa yang pantas mendapat perhatian Anda. Anda tidak lagi hidup dalam logika kehilangan. Anda hidup dalam logika pertumbuhan. Kekosongan bukan kekurangan. Ia adalah tanah kosong tempat pohon baru bisa tumbuh. Dan menguasai kekosongan berarti berhenti bertanya, kapan dia akan sadar, berhenti mengarahkan cahaya ke tempat yang tak lagi layak disinari, dan mulai mengarahkan cahaya ke dalam diri. Ini bukan soal menjadi tak tersentuh. Ini soal tidak lagi bergantung. Saat Anda tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi menggantungkan arah hidup pada respons orang lain, saat itulah Anda menjadi bebas. Anda mulai bergerak diam-diam dengan energi yang berubah total. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan.
Anda berbicara lebih sedikit, bukan karena takut, tapi karena kata-kata Anda kini memiliki harga. Anda mengamati lebih banyak, bukan karena curiga, tapi karena Anda tahu nilai tenang. Dan di tengah dunia yang bising, Anda jadi misteri yang tak bisa ditebak. Hingga akhirnya dunia memperhatikan kembali. Mereka melihat Anda, tapi tidak tahu bagaimana Anda sampai di sini. Mereka melihat ketenangan di wajah Anda, kekuatan dalam sikap Anda, dan mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang yang pernah remuk kini berdiri utuh. Dan dia akan merasakannya. Bukan dari tulisan-tulisan, bukan dari sindiran halus atau sinyal samar, tapi dari kekosongan yang tak lagi menjadi kelemahan Anda. Dari diam Anda yang kini menyimpan kekuatan. Dari energi Anda yang tak lagi mencari, tapi menciptakan. Disitulah segalanya berubah. Dan bukan Anda yang kehilangan dirinya, tapi dia yang kehilangan versi Anda yang paling kuat. Karena versi itu hanya lahir dari tempat sunyi yang tak berani ia singgahi. Anda menguasai kekosongan, dan karena itu Anda telah menaklukkan segalanya. Nomor 4, efek cermin. Efek cermin bukanlah tentang pembalasan, ia bukan tentang permainan psikologis atau manuver halus untuk membalas luka hati. Ia adalah tentang menjadi begitu jernih, begitu tenang, begitu utuh, sehingga kehadiran Anda sendiri menjadi pantulan dari setiap keputusan yang pernah dia buat. Pantulan yang tak bisa dia hindari, tak bisa dia tolak, dan paling penting, tak bisa dia ubah. Anda tidak menjatuhkan egonya dengan kata-kata, karena kata-kata bisa dibantah. Anda menjatuhkannya dengan ketidakhadiran emosi Anda, dengan kedewasaan yang diam, dengan sikap yang tidak menggugat atau meminta penjelasan apapun. Tidak ada pesan panjang, tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan terakhir. Hanya ada Anda, yang berdiri tanpa luka terbuka, tanpa air mata yang disembunyikan, tanpa sisa-sisa pengharapan yang menggantung. Kebanyakan pria ketika hubungan meretak, terjebak dalam keinginan untuk dimengerti. Mereka menulis kalimat panjang demi pengakuan, demi penutupan, demi bentuk keadilan emosional yang mereka kira akan membebaskan mereka. Tapi kebenaran yang jarang disadari adalah kebutuhan untuk dimengerti seringkali hanyalah bentuk tersembunyi dari kebutuhan untuk tetap terhubung. Ia adalah harapan tipis bahwa mungkin, hanya mungkin, setelah semua penjelasan itu, dia akan sadar dan kembali. Namun di dalam dunia yang dibimbing oleh prinsip stoik, keinginan untuk dimengerti oleh orang yang sudah tidak peduli adalah bentuk penyerahan terhadap kelemahan diri. Anda tidak butuh itu. Anda tidak hidup untuk mengubah pikirannya. Anda hidup untuk menjadi cermin yang membuatnya melihat dirinya sendiri. Dan efek cermin bekerja hanya ketika Anda berhenti bereaksi. Saat Anda tak lagi merespon isyarat samar, ketika Anda tak lagi menaruh makna pada setiap postingannya, ketika Anda tak lagi memancing simpati atau memperjelas posisi Anda hanya hadir dalam bentuk yang paling utuh, paling mapan, paling tidak terganggu oleh masa lalu. Dan ketika tidak ada lagi benturan emosi yang diharapkan, tidak ada lagi permainan tarik ulur yang bisa dia kendalikan, saat itulah dia mulai kehilangan pijakan. Karena apa yang dulu memberinya kekuatan bukanlah hubungan itu sendiri, tapi kendalinya atas emosi Anda. Dan kini, saat kendali itu menguap, yang tertinggal hanyalah dirinya sendiri, yang terpantul begitu tajam lewat Anda. Tanpa filter, tanpa pengalihan, tanpa belas kasih. Efek cermin tidak menuntut Anda untuk menjelaskan siapa Anda sekarang. Ia hanya menuntut Anda untuk menjadi bukti hidup bahwa Anda bisa bangkit tanpa bantuan, bisa tumbuh tanpa validasi, bisa mencintai diri sendiri lebih dari Anda ingin dipahami. Dia mungkin tersenyum di luar, mungkin berpura-pura tidak peduli, mungkin melanjutkan hidupnya seolah semuanya biasa saja. Tapi bayangan Anda yang kini bebas dari ketergantungan, yang tak lagi tunduk pada egonya, itulah yang akan terus mengikutinya. Dalam setiap diam Anda ada gema yang berbicara. Dalam ketidakhadiran Anda ada ruang kosong yang tidak bisa dia isi. Dan ruang itu tak bisa digantikan oleh siapapun, karena bukan Anda yang spesial, tetapi cara Anda memegang kendali dan tak memberinya celah untuk mengulang narasi yang sama. Efek cermin menghancurkan bukan karena Anda kejam, tapi karena Anda jujur. Anda tidak memberinya bahan bakar untuk menyalahkan. Anda tidak membalas. Anda tidak mendramatisir. Anda hanya menjadi konsekuensi dari semua keputusannya. Dan dalam dunia yang penuh alasan dan pembenaran, konfrontasi paling menyakitkan bukan datang dari orang lain, tetapi dari pantulan dirinya sendiri yang tak bisa dibohongi. Dan ketika dia mulai merasakan bahwa pria yang ia tinggalkan tak hanya hilang, tetapi berevolusi menjadi sosok yang bahkan tak bisa dia kenali,
maka seluruh narasi yang ia bangun tentang Anda pun runtuh. Bukan karena Anda memaksanya untuk melihat, tapi karena Anda tak memberi apa-apa selain refleksi. Disitulah letak kekuatan sejati. Ketika Anda bisa berjalan pergi tanpa dendam, tanpa penyesalan, hanya dengan keheningan yang tegas dan langkah yang mantap, maka untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat siapa Anda. Bukan dari mata Anda, tapi dari bayangannya sendiri yang perlahan-lahan menjadi terlalu menyakitkan untuk dipandang. Nomor 5, cabut semua validasi, karena sesungguhnya ego tidak bisa hidup tanpa cermin yang memantulkan bayangan dirinya. Dan Anda dulu adalah cermin itu. Tempat dia melihat dirinya cantik, diinginkan, kuat, dan tetap memiliki kekuasaan atas jiwa Anda. Tapi sekarang permainan itu telah usai. Anda tak lagi menjadi refleksi dari egonya. Anda adalah pribadi yang tak lagi bisa disentuh oleh sekadar notifikasi. Ketahuilah ini, ego tidak lapar akan cinta, ia lapar akan dominasi. Maka ketika dia mengetuk pintu Anda dengan teks acak, dengan hai di tengah malam, dengan menonton stories Anda tanpa komentar, itu bukan karena dia merindukan Anda. Itu karena dia ingin tahu, apakah aku masih punya tempat di hati dan kepalamu? Dan bila Anda menyambutnya, meski dengan sindiran halus, unggahan ambigu, atau emosi yang dibungkus keangkuhan, Anda baru saja memberi makan egonya. Anda memperpanjang tali yang seharusnya sudah putus. Inilah titik kritis di mana banyak pria gagal. Mereka tak sadar bahwa bahkan diam pun bisa menjadi bentuk validasi. Jika diam itu masih dilakukan dengan berharap dilihat, maka mereka memasang status, menata kata, memilih foto, menyisipkan ironi, semua dalam upaya tak langsung untuk berkata, "Lihat aku sekarang." Tapi lihatlah baik-baik, bukankah itu masih bentuk keterikatan? Bukankah itu masih menyisakan ruang untuk dia kembali dan merasa penting? Pria yang tabah, pria yang telah menempa dirinya dengan keheningan dan kedewasaan, tidak bermain dalam permainan ini. Dia tidak menaruh jebakan haus perhatian. Dia tidak memperhitungkan siapa yang melihat storiesnya, karena dia terlalu sibuk membangun kehidupan yang tidak perlu dipamerkan. Dan ketika Anda benar-benar melepaskan kebutuhan untuk dilihat olehnya, di sanalah Anda mulai mencabut seluruh pasokan validasi yang selama ini dia nikmati. Validasi bukan hanya tentang kata-kata. Ia bisa berupa reaksi, pembenaran, penampilan, bahkan emosi dalam hati Anda sendiri. Maka tarik semuanya. Cabut izin atas hidup Anda yang dulu Anda berikan padanya. Jangan kirimkan sinyal, kirimkan kehampaan.